Akhirnya apa? Lama-lama berpikir, dari pikirannya ia langsung berpindah sandaran dari Allah menuju huruf alifnya, pikirannya. Dari pikirannya dia mulai berkembang punya teman. Andalannya bukan lagi Allah, pikiran dan teman. Dari temannya ia buat relasi, akhirnya dia bekerja, akhirnya dia punya banyak uang. Jadi huruf bukan ba lagi, jadi huruf alif, bukan lagi Allah. Saya punya pikiran yang hebat, saya punya jabatan yang tinggi, saya punya harta yang banyak. Huruf alif tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yaitu kajian tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah ini Bapak Ibu semua, ini banyak sekali namanya. Ini ada sebuah kuis nih, pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kalau surat yang pertama kali turun adalah surat apa? Al-Alaq. Iqra, betul ya. Sebanyak berapa ayat? 5 ayat. Kenapa? Kok surat yang pertama turun adalah Al-Alaq, tapi surat yang pertama di Al-Quran adalah Al-Fatihah? Ini sebuah misteri. Ini juga pertanyaannya mirip dengan kenapa nuzulul Quran tanggal 17, turunnya Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran sendiri inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, sesungguhnya kami inna anzalnahu, menurunkan hu di sini adalah Al-Quran, fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah tanggal 21, 23, 10 malam terakhir di waktu-waktu yang ganjil. Nah, tapi peringatannya tanggal 17. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Nah, karena waktu kita hanya sampai jam 12 kurang 6 jam. Nah, maka izinkan saya membahasnya sedikit. Jadi Quran turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran turun secara keseluruhan jumlatan wahidatan 30 juz 114 ayat 6.236. Jadi bukan 6.666, bukan ya. 6.236 turun satu Quran penuh. Itu inna anzalnahu. Kemana? Ke langit dunia. Langit yang pertama. Di mana tempatnya? Baitul Izzah. Nah, baru nanti turun secara berangsur-angsur di Ramadan berikutnya. Yang pertama turun adalah disesuaikan kondisi, disesuaikan waktu secara berangsur-angsur. Yang pertama turun adalah Al-Alaq. Jadi dua-duanya betul. Bedanya yang di Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, adalah keseluruhan. Yang kedua, secara berangsur-angsur turunnya ke Nabi Muhammad Rasulullah, gitu ya. Jelas di sini? Maka secara jumlatan wahidatan keseluruhan dari Lauhil Mahfudnya awalnya memang surat adalah Al-Fatihah. Gitu. Ya, itu jawabannya. Kenapa Al-Alaq di pertama secara waktu urutan kejadian, tapi di Al-Quran Al-Fatihah pertama? Karena dari awalnya memang itu surat pertama adalah Al-Fatihah. Baru Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa, baru Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya sampai An-Nas. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas. Maka mari kita lihat Al-Fatihah ini ada banyak namanya. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Quran. Maka kalau MC biasanya mengucapkan sebelum untuk pembukaan, bil barokah Ummul Quran, gitu ya. Ada banyak. Nah, Ummul Quran hadisnya apa? Suratul Hamdulillah. Alhamdulillah, yaitu Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sab'ul Masani. Maka yang kedua Sab'ul Masani,
Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Ya, sab'ul masani apa sab'ul 7, masani 2. Jadi 7 yang diulang-ulang gitu ya. Sab'ul masani. Al-Fatihah juga adalah Al-Qur'anul azim menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Fatihah juga adalah Ar-Ruqyah. Nanti saya kirimkan filenya bagi yang mau gitu ya. Nah, saya kirimkan filenya. Ar-Ruqyah ya, jadi bacaan yang mengandung spiritualitas menuju kepada Allah. Lalu juga Asy-Syifa penawar. Suatu ketika sahabat Nabi terkena sengatan kalajengking, kata Rasulullah, bacakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Nah, penawar racun. Gitu, segala racun Al-Fatihah. Al-Fatihah juga adalah as-shalah. Rasulullah SAW yaqul, qala Allahu azza wa jal, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Maka sholah itu dibagi 2 antara aku dan antara aku setengahnya kata Allah dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, Allah pun menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi ini percakapan salat. Jadi ketika kita salat baca Al-Fatihah, sesungguhnya kita sedang bercakap dengan Allah. Allah menjawab hamidani abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala malik yaumiddin qala majdani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Hadza baini, inilah bagianku, wa baina abdi, dan bagian hambaku, wa li abdi, dan untuk hambaku ma sa'ala, apa yang ia minta. Jadi dikabulkan sama Allah. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi dalam Al-Fatihah juga adalah as-shalah. Satu-satunya bacaan Al-Qur'an yang wajib ada di dalam salat hanya Al-Fatihah. Nah, inilah dahsyatnya Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu yang akan kita bahas adalah ayat pertama dulu nih. Ya, karena kalau seluruhnya ini makan waktu yang panjang. Yaitu ayat pertama apa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Pembahasannya masing-masing hurufnya 1 jam. Jadi ada 19 jam nih kalau mau kita bahas. Maka untuk kajian kali ini kita bahas huruf pertamanya aja dulu ya. Huruf ba. Ya, kita bahas huruf ba dulu. Ya, karena kalau bahas semuanya nggak cukup waktunya. Nah, huruf ba. Pertanyaannya, kenapa huruf ba ada 14 makna? Al-ilsaq, at-ta'diyah, al-isti'anah, as-sababiyah, al-musahabah, az-zarfiyah, al-badal, al-muqabalah, al-mujawazah, al-isti'la, al-tab'id, al-qasam, al-ghayah, al-zaidah. Itu makna huruf ba. Ya, pembareng, pendamping, dan lain sebagainya. Nah, namun yang akan kita kaji adalah bukan pembahasan secara artinya, tapi pembahasan kenapa kok huruf ba. Kenapa di awal Bismillahirrahmanirrahim, kenapa nggak ada huruf alif? Kenapa langsung saja nggak langsung nama Allah, atau langsung Allahurrahmanirrahim? Huruf alif tuh. Ya, kenapa harus ada ba nih? Nah, ya kita pelajari, kita tafakuri di sini. Kenapa huruf ba? Nah, ini ya. Karena huruf ba adalah huruf yang pertama kali diucapkan oleh manusia. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita semua menjawab, bala, syahidna. Bala huruf pertama apa? Ba. Bala, benar ya Allah, kami menjadi saksi. Huruf yang pertama keluar dari lisan manusia di alam ruh, semuanya pertama kalinya keluar huruf ba. Nih, huruf yang pertama. Gitu ya. Maka kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Karena akan dibaca oleh manusia sebagai pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, huruf ba. Lalu yang kedua, huruf ba, ilmu Allah ada di huruf ba.
Wa qalu auda'allahu jami'al ulum, seluruh ilmu. Nah ya. Fil ba'i, di huruf ba. Ai bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu fa wujudul awalimi bi. Ulama ahli tasawuf mengatakan Allah menitipkan seluruh ilmunya pada huruf ba. Karena kekuasaanku, kata Allah, wujudlah segala sesuatu yang telah ada. Karena kekuasaanku, terwujud pula sesuatu yang akan ada. Adanya alam semesta adalah atas kekuasaanku. Bi. Nah, gitu ya. Jadi ilmu Allah adanya di huruf ba. Lalu yang ketiga, ba ini menandakan huruf rendah hati. Jer. Nah, ya. I'rab jar khusus bertempat pada isim, kata benda, sebagaimana i'rab jazm bertempat pada fi'il, gitu ya. Maka untuk mencapai derajat yang tinggi diperoleh dengan rendah hati. Mari kita lihat huruf yang paling rendah hati, huruf alif yang paling tinggi. Ada nggak huruf yang lebih rendah dari huruf ba? Kita lihat, ha lebih rendah, tapi ada yang ke atas. Jadi dia ke bawah, tapi juga ke atas. Wawu ada juga yang ke atas. Iya, ada juga yang ke atas. Satu-satunya yang huruf ba, kalau dalam bahasa Arab itu garis doang nih, set, titik di bawah. Huruf ba, huruf yang paling rendah, nggak ada yang lebih rendah dari huruf ba. Nah, gitu ya, huruf yang rendah hati. Jadi, kenapa kita bahas huruf ba? Karena banyak di antara kita justru dari ba malah menuju alif. Kita harus dibalik. Kita dari alif menuju ba. Contoh kayak gini. Waktu kecil, waktu lahir kita nggak bisa apa-apa kecuali nangis. Lama-lama berkembanglah otak dan lain sebagainya. Bisa berpikir. Jadi berpikir mengandalkan bukan Allah. Awalnya kan ke Allah nih ngandelin kita. Nggak bisa apa-apa. Yang bisa cuman Allah saja. Gitu ya. Akhirnya apa? Lama-lama berpikir. Dari pikirannya, ia langsung berpindah. Sandaran dari Allah menuju huruf alifnya. Pikirannya. Dari pikirannya, dia mulai berkembang, punya teman. Andalannya bukan lagi Allah, pikiran dan teman. Dari temannya, ia buat relasi, akhirnya dia bekerja. Akhirnya dia punya banyak uang. Jadi huruf bukan ba lagi, jadi huruf alif. Bukan lagi Allah, saya punya pikiran yang hebat. Saya punya jabatan yang tinggi. Saya punya harta yang banyak. Huruf alif tuh. Nah, tapi sebaliknya kita harus ganti. Dari alif menuju ba. Karena untuk mencapai kesuksesan, justru bukan dengan alif, tapi dengan ba. Mari kita buktikan. Bapak Ibu semua, rahimakumullah, dari triliunan manusia dari zaman Nabi Adam sampai detik ini, ada disaring oleh Allah manusia pilihan. Sebanyak 124.000 nabi, 313 rasul. Disaring lagi oleh Allah menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, wajib diimani. Disaring lagi oleh Allah nabi yang ketika digoda oleh harta, tahta, wanita, wahai nabi, engkau mau apapun, apakah engkau mau harta satu gunung kami sediakan, asal berhentilah berdakwah. Engkau mau tahta, mau jabatan setinggi apapun, engkau akan jadi pemimpin kami yang paling tinggi, asal berhenti berdakwah. Tahta, engkau mau perempuan secantik apapun dan sebanyak apapun yang kau mau, silahkan kami siapkan, asal berhenti berdakwah. Maka Nabi ini menolak. Tidak, seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, engkau berikan itu padaku, aku akan tetap memberikan risalah dakwah ini dari Allah. Maka Nabi yang teguh pendiriannya disebut dengan ulul azmi. Disaring lagi oleh Allah Nabi yang ulul azmi, sisa tinggal 5. Siapa saja? Kita singkat dengan Nimim. Nunnya Nuh, Nabi Nuh. I-nya Nabi Isa dulu ya. Nabi Isa. M-nya Nabi Musa. I-nya Nabi Ibrahim, M-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari 5 masih disaring lagi oleh Allah nih. Ada 2 manusia yang terbaik sealam semesta dari triliunan tahun yang lalu sampai detik ini. Manusia terbaik itu hanya ada 2. Yang pertama adalah
Rasulullah Muhammad SAW abul insan, bapaknya roh. Dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim abul anbiya, bapaknya para nabi. Setelah Nabi Ibrahim lahirlah para nabi berikutnya, Ismail, Ishak, ya, juga banyak terus Yusuf, banyak juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa. Itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Mayoritas nabi yang kita kenal itu adalah bapaknya adalah Nabi Ibrahim, ya. Mari kita lihat Nabi Ibrahim itu gimana di saat beliau mencari Tuhan, ya. Maka Nabiullah Ibrahim itu terkenal dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim karena saking cerdasnya, ia mudah melihat secara logika bahwa sesuatu yang diciptakan tidak mungkin dia menjadi Tuhan. Manusia kan menciptakan berhala zaman itu. Bahkan ayahnya sendiri bikin berhala, orang-orang nyembah. Aneh nggak? Ada bikin nih roti nih. Ini belum ada ya roti ya. Caranya mau jadi contoh buat saya. Roti, dikasih mata, dikasih smiley face gitu. Lalu habis itu disembah. Mungkin nggak tuh? Nggak mungkin itu Tuhan. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, tidak mungkin ini Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan logikanya sendiri. Gimana cari Tuhan dengan logika sendiri? Ada timelinenya. Di dalam Quran surah Al-An'am, ya, surah ke-6 nih, ayat 76 sampai 78. Diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan. Saat mencari Tuhan di waktu malam, ngelihat ada berserakan nih, bercahaya sekali. Ini pasti Tuhan, mengawasi bumi ini. Hadza Rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi saat malam berganti siang, bintang itu menghilang. Maka jawab Nabi Ibrahim adalah, aku tidak suka yang menghilang. Itu bukanlah Tuhan. Besoknya ada entitas yang lebih besar. Dia satu, tapi terangnya luar biasa. Sebelumnya nggak kelihatan tuh. Nah, pas ini dia baru nyadar, ini pasti Tuhan. Namanya adalah bulan. Masih mengandalkan logika nih. Tapi besok paginya menuju siang bulan itu menghilang. Saya tidak suka yang menghilang. Lihat, di saat mengandalkan logika, terjadilah gagal maning. Menuju siang ada yang begitu bercahaya. Wah, ini lebih besar nih, lebih bercahaya nih. Hadza Rabbi, ini adalah pasti Tuhanku. Nah, akhirnya maghrib, ya, si entitas ini dia tenggelam, namanya matahari. Matahari tenggelam, mana mungkin Tuhan bisa tenggelam, menghilang. Lihat, di saat menggunakan logika, maka justru tidak akan mendapatkan sesuatu hakikat. Ya, hanya menggunakan logika nggak dapat hakikat. Jadi jangan hanya menggunakan logika. Mana bisa Tuhan tenggelam dan menghilang? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia menanggalkan huruf alifnya, hijrah menuju huruf ba. Gimana cara hijrahnya? Dengan cara bersujud. Sujud adalah posisi kita dalam huruf ba. Kenapa? Posisi yang paling rendah. Tapi bukan hanya paling rendah. Lebih rendah dibandingkan tempat keluarnya kotoran. Mohon maaf. Sujud, nggak ada sujud yang telungkup. Allahu Akbar, nggak ada sujud telungkup. Sama-sama rendah kan kepala. Betul ya? Sama-sama rendah telungkup. Kenapa sujud harus posisi seperti itu? Menandakan kepala lebih hina daripada tempat keluarnya kotoran. Ini adalah mahkota, bukti kemuliaan. Ya, saya ke Pak Haji Gunarso, tepuk tangan, senang. Tepuk pundak, senang. Tapi pas ketemu, saya tepuk kepalanya, apa yang terjadi? Berantem. Gitu ya. Ini simbol kemuliaan. Ini simbol logika. Ini simbol mahkota seorang manusia. Ditempatkan, rendahkan ke bawah. Ya, posisikan bahkan di bawah tempat keluarnya kotoran. Ya, bukan telungkup. Bahkan lebih rendah daripada itu. Di saat seperti itu, ia pun berbisik menuju ke arah bumi, tapi terdengar sampai ke arsy langit. Berbisik apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Inni wajjahtu, kuhadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Dia yang menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, seluruh alam semesta. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang menduakan Dia, bersekutu kepadanya. Di sini logika ditanggalkan karena gagal kalau menggunakan alif. Gunakan huruf ba. Ketika menggunakan huruf ba, sama Allah diberikan itu jawabannya. Ya, Allah. Ketemu nih. Allahu Rabbi. Disinilah ketemu. Jadi kuncinya Bapak Ibu semua, kuncinya adalah untuk mencapai sebuah kesuksesan yang hakiki, dicontohkan oleh manusia terbaik, yang kita ucapkan tadi, lafadzkan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Dua manusia terbaik kita ucapkan dalam sholawat Ibrahimiyah kita. Ya. Dibuktikan Nabi Ibrahim dari huruf alif menuju huruf ba. Nabi Ibrahim sangat cerdas, sangat hebat, logikanya sangat kuat. Namun untuk mencapai kesuksesan mencari pada Allah, justru alifnya dihilangkan, jadilah huruf ba. Ada nggak kisah yang dari huruf ba menuju huruf alif? Ada. Namanya adalah iblis. Iblis itu dari huruf ba menuju alif. Iblis itu, Bapak Ibu semua, nama aslinya adalah Azazil. Dari kata Al-Aziz, Al ini maksudnya adalah Allah, Al-Aziz terhormat, makhluk terhormat Allah atau makhluk kuatnya Allah. Luar biasanya iblis yang begitu dia itu bersujud sama Allah, huruf ba sama Allah, mengabdi terus selama 1000 tahun. Iblis itu ibadahnya istiqomah, ibadahnya luar biasa disiplin, ibadahnya luar biasa merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka saking luar biasanya ibadah itu, iblis, kita itu nggak ada apa-apanya, belum terbukti kita. Iblis diberikan gelar oleh Allah Al-Abid. Oh, gelar iblis luar biasa, Al-Abid, 1000 tahun. 1000 tahun berikutnya membuktikan dirinya, Allah berikan peringkat Al-Zahid, pribadi yang zuhud. Nih, iblis diberikan gelar oleh Allah. Kita ada nggak yang diberi gelar oleh Allah nih? Nggak ada. Jadi sebetulnya dalam hal ini iblis menang daripada kita. 1000 tahun berikutnya jadi Al-Arif, 1000 tahun berikutnya jadi Al-Wali, kekasih Allah. 1000 tahun berikutnya jadi Al-Taqi, pribadi yang bertakwa. 1000 tahun berikutnya jadi Al-Khazin, bendahara, bahkan Al-Azrail. Dan menjadi Sayyidul Malaikah, jenderalnya para malaikat, Khazinul Jannah, bendaharanya surga. Jadi iblis ini luar biasa. Dari huruf ba Allah berikan pencapaian. Huruf ba merendahkan diri di hadapan Allah. Luar biasa ya. Iblis saking luar biasanya, kalau naik turun langit nih, ini malaikat suntangan bolak-balik nih. Nah, gitu ya. Iblis tuh ya. Jadi malaikat itu hormat, jenderalnya malaikat. Siap hormat. Maka di saat seperti itu dalam tafsir Marah Labid karya Imam Nawawi Al-Bantani, kesombongan perlahan timbul. Ya, gimana ucapan iblis? Tidaklah sekali-kali Allah memberikanku tugas ini, melainkan aku memiliki kelebihan di atas para malaikat. Alifnya mulai muncul nggak? Mulai muncul. Sombongnya mulai muncul. Lihat Bapak Ibu, di saat alifnya mulai muncul, Allah nggak suka. Ya, Allah ujilah dengan kehadirannya Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Seluruh malaikat sujudlah pada Adam, malaikat pun bersujud. Huruf ba. Apa yang menyebabkan iblis nggak bersujud? Huruf alif. Gimana logikanya iblis? Logikanya iblis ada 3. Yang pertama, ya Allah, ana khairum minhu. Ya, aku lebih hebat daripada dia. Iblis kecewa. Nah, nih ya logikanya. Lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku dari api, Adam kau cipta dari tanah. Ini menandakan iblis sedang mengagungkan keturunan. Saya turunan api, Adam turunan tanah. Logikanya iblis masuk ke dalam manusia, ke dalam kita semua, di saat kita merasa dari keturunan yang mulia, kita merasa lebih mulia dari yang lain hanya karena keturunan, maka kita sedang terjebak pada logikanya iblis.
hati-hati. Saya anak kiai, saya anak pejabat, anak konglomerat. Nah, ya, hati-hati, anak presiden. Ya, saya juga sama ya. Cita-cita saya jadi wakil presiden. Tapi syaratnya punya bapak ya presiden gitu ya. Bapak saya bukan presiden sayangnya ya. Saya Habib sekarang Abalawi. Mbak Lawi sekarang ya, ya Allah. Masya Allah, lagi hot nih ya, lagi hot nih Mbak Lawi. Masya Allah. Jadi keturunan ya, logika iblis kadang masuk ke dalam diri kita. Hati-hati. Kalau kita merasa saya lebih mulia, saya keturunan darah biru nih, berset biru nih, biru. Darah biru gitu. Yang kedua, logika iblis, ya Allah, saya lebih tua daripada Adam. Engkau cipta aku puluhan ribu tahun yang lalu, Adam baru kau cipta. Masa kakek suntangan sama cucu? Masuk logika nggak iblis? Masuk logika. Tapi ingat itu huruf alif. Logika itu alif tuh. Ya, kata Allah sujud, nggak mau ya Allah. Masa kakek suntangan sama cucu? Nah, maka banyak gak di antara kita yang seperti itu? Lebih senior, lebih tua, ada seseorang yang mungkin ya ada sebuah ilmu yang dia lebih baik katakanlah, tapi nggak mau nerima. Gara-gara apa? Dia anak kemarin sore, amaliyahnya juga belum apa-apa. Nih saya. Lebih tua, dia anak kemarin sore, merasa lebih tua, lebih mulia, sedang terjebak pada golongannya iblis, sedang menjadi huruf alif. Yang ketiga, iblis logikanya apa? Iblis sudah membuktikan prestasi. Ya Allah, aku sudah memberikan prestasi. Al-Abid, Al-Arif, Al-Zahid, Al-Khazin, Al-Azrail, Al-Wali, Al-Taqi. Adam baru kau cipta, belum ada rekam jejaknya. Belum ada prestasinya. Bener gak? Baru dicipta. Kenapa saya yang berprestasi ini harus suntangan sama orang baru? Senior nih. Ini anak magang, belum di ospek. Nah, banyak di antara kita yang kayak gitu. Banyak ya. Kita sudah lama katakanlah di organisasi. Katakanlah LDTKN misalnya. Atau organisasi apapun lah. Kita sudah lama, tiba-tiba ada yang baru masuk, diangkat jadi direktur, diangkat jadi posisi lebih tinggi dari kita. Lah, kok saya udah membuktikan nih dedikasi saya udah lama, dia baru masuk udah jadi direktur. Kenapa saya harus taat sama dia? Ini sedang terjebak pada logikanya iblis tuh. Iblis lebih mulia, merasa lebih mulia. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu gimana caranya ganti? Jangan huruf alif. Jadilah huruf ba, jadilah huruf ba. Bapak Ibu, ini sih harusnya pakai kalkulator. Kalau nggak bawa, nggak apa-apa. Ya, nah saya coba pakai kalkulator saya saja. Ini kalkulator, katakanlah kondisi kehidupan adalah X. X ini huruf angka berapapun. Misalkan kita tulis angka 9. Ini kondisi kehidupan. Pembaginya adalah kita. Pembaginya adalah kita. Kalau kita memposisikan jadi huruf alif, maka pembaginya besar. Katakanlah dibagi 100. Hasilnya besar apa kecil? Kecil, 0,09. Maka gimana cara mendapatkan hasil yang besar? Pembaginya diperkecil. 9 dibagi 10, lebih besar dari tadi, 0,9. 9 dibagi 1, jadi 9 lebih besar. Gimana cara lebih besar? Baginya lebih kecil. 9 dibagi 0,1, 90. 9 dibagi 0,00001, 9 juta. Semakin mendekati 0, hasilnya semakin besar. Bagaimana kalau 9 itu dibagi 0? Hasilnya bukan tak terhingga, hasilnya error. Error apa artinya? Error itu artinya adalah tidak mungkin, mustahil. Apapun angkanya dibagi 0 hasilnya mustahil. Bukan 0, mustahil. Error barusan aja. Error itu artinya apa? Nggak bisa dihitung gitu. Kalkulator nyerah dah gue, nyerah. Nggak bisa ngitungnya. Kebanyakan nggak bisa. Maka namanya adalah mustahil. Saya ingin bertanya Bapak Ibu. Sesuatu kejadian yang mustahil yang terjadi kepada Nabi, bulan,
dibelah jadi dua. Mustahil nggak tuh? Mustahil. Terjadi pada Rasulullah Nabi Muhammad. Namanya apa? Mukjizat. Sesuatu yang mustahil terjadi kepada Nabi namanya mukjizat. Sesuatu yang mustahil terjadi kepada para wali namanya adalah karomah. Sesuatu yang terjadi kepada kaum muslimin namanya adalah ma'unah. Sesuatu hal yang mustahil terjadi. Bukan ma'unah, bukan? Ma'unah ya. Ma'unah Bapak Ibu. Maka apa artinya? Artinya, kalau kita merasa hidup kita kayaknya kok gini-gini aja nih. Kayaknya nggak mungkin nih saya yang lulusan SD bisa jadi direktur sebuah perusahaan. Itu adalah hal yang mustahil kan? Ya yang mudahnya lah. Kayaknya saya nggak mungkin terbang. Ya itu terlalu mustahil gitu ya. Ya jangan dulu ke sana. Makom kita bukan untuk hal-hal yang berbau supranatural. Ya. Kayaknya nggak mungkin nih saya bisa berubah nasib saya. Mana bunyinya sedih banget di rumah. Tahu bunyi yang paling sedih apa? Bunyi token listrik. Bikin sedih nggak Bapak Ibu? Sedih, ya Allah bunyi terus ini tit. Mana saldo tinggal dikit lagi. Nah, itu bunyi yang sedih. Udah malam lagi Haji ya. Waduh, ke Indomaret udah tutup. Sedih. Buku yang paling sedih bukan novel, buku tabungan. Silakan cek buku tabungan masing-masing. Bikin sedih nggak tuh? Ya Allah, ini saldo nggak nambah-nambah, utang malah nambah. Pakai pinjol. Nah ya, itu kayaknya saya mustahil deh ya Allah dalam kondisi kayak gini nih bisa engkau ubah. Ingat kita punya Allah yang maha kaya. Ingat kita punya Allah yang bukan hanya maha kuasa tapi maha mengkuasakan. Bukan hanya Allah maha kaya tapi maha mengkayakan. Tugas kita gimana? Jadi huruf 0 aja. Nah, jadi huruf 0. Biar Allah balikan itu semua. Pernah nggak kita ngitung? Pemasukan kayaknya nggak mungkin segini, kecil banget. Pengeluaran gede banget. Tapi cukup tuh. Mustahil nggak tuh? Itu mustahil kan? Tapi kenapa bisa cukup tuh? Padahal di logika nggak masuk tuh. Itulah sebuah kemustahilan. Ya, gimana caranya jadi huruf 0? Nah, sekarang kita masuk ke how to bentar lagi ya, jam 6. 11 menit lagi, tenang. Bersamalah dengan saya, tetaplah di channel ini. Like, comment, and subscribe. Ya. Nah, gimana jadi huruf ba, Bapak Ibu? Jika ingin meraih sesuatu yang mustahil, benamkan ego kita, keakuan kita, ya, logika kita ke dalam bumi. Saat kita, betul. Ego itu yang membuat kita itu susah untuk menuju kepada Allah. Aku itu, ya, aku. Saat kita melihat ada anak-anak bimbingan kita pada jadi semua nih. Karena kita biayai, karena kita kasih tahu, karena kita pertemukan linknya, relasi segala macam. Kadang-kadang muncul tuh huruf alif tuh. Nih, kamu kalau nggak tanpa saya, kamu nggak mungkin bisa diterima tuh di perusahaan itu tuh. Lagi jadi huruf apa nih? Alif. Nggak, kalau nggak gara-gara saya, apa saya bilang? Apa juga saya bilang kemarin, kamu sih nggak nurut sama saya. Ujungnya apa? Saya, aku, ego muncul, alif tuh. Nah, justru kalau ingin meraih sesuatu yang mustahil, egonya dibenamkan ke dalam bumi, akunya ditiadakan. Jadi Bapak Ibu semua, aku itu sebaiknya ditiadakan. Dengan cara seperti apa? Ini adalah how to-nya dengan cara zikir kepada Allah. Zikir bukan hanya sekedar zikir di lisan, hujamkan ke dalam kolbu. Dan zikir bukan hanya sekedar ucapan zikir, tapi zikir yang paling afdol. Afdolul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Pertanyaan saya, apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, betul? Ternyata kurang tepat. Allah, Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya God. Ya, dalam bahasa Belandanya deity. Nah, ya, deity gitu ya. Dalam bahasa Arabnya bukan ilah, Rob. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi Tuhan dalam bahasa Arab bukan ilah, tapi Rob. Lalu ilah apa bahasa
Sundanya, bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya ilah. Ilah itu dalam lisanul Arab nih, bukan kata saya. Tapi kata kamus lisanul Arab. Berasal dari kata dua kata. Ya, yang pertama adalah aliha. Aliha artinya adalah apapun. Lihat, apapun yang dicintai. Apapun yang dirindu. Apapun yang didamba, diharap, diingini, itulah ilah. Kalau kita bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, siapapun tahu bahwa memang gak ada Tuhan selain Allah. Betul gak? Gak ada Tuhan di dunia ini kecuali Allah. Tapi banyak yang kita inginkan selain daripada Allah. Maka la ilaha illallah lebih dalam dari sekedar tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang kucintai ya Allah selain Allah. Tiada yang kuinginkan, tiada yang kudamba, tiada yang kuhirup, ku inginkan, kuharap. Kenapa? Dalam Quran ada Aro'aita manittakhoda ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya. Tidak langsung sebagai Tuhannya. Sebagai hawa itu sebagai yang dirindu, yang diharap, yang dicinta. Dan ilah bermakna laha, yang dipuja, apapun yang dipuja jadi ilah. Yang dimuliakan, yang diagungkan. Ya, apapun yang diabdi, dilayani, diperturutkan, disembah, itu adalah ilah. Banyak yang menyembah Tuhan, tapi jadi ilahnya bukan Tuhan. Maka kamar kita itu banyak penuh. Ada asinnya, ada jengkolnya. Gimana cara menghilangkan bau jengkol? Makan pete. Gimana menghilangkan makan pete? Makan duren. Gitu ya. Penuh nih dalam kolbu kita yang diinginkan, ibarat kata bau dunia. Kita mau memasukkan Allah ke dalam kolbu. Mau nggak Allah? Nggak mau, masih bau. Gitu. Kenapa kita STMJ, sholat terus maksiat jalan? Nah, karena Allahnya nyampur dengan bau tadi gitu. Dalam kolbu kita yang diinginkan bukan Allah. Ya, jadi ada maksud, ada tujuan. Ilahi anta maksudi. Maka dalam taqiyan itu ilahi Allah hanya engkau lah maksudku. Dan ridhomu yang aku cari, maksudnya kepada Allah, yang dicari ridhonya Allah. Ada yang maksudnya ke Allah, yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi makhluknya Allah, yang dicari dunia. Ya Allah, saya sholat tahajud, yang dicari adalah promosi, jabatan, harta, tahta, jodoh. Maksudnya ke siapa? Ke Allah. Bagus. Tujuannya ke siapa? Selain daripada Allah. Maka la ilaha illallah meniadakan maksud dan tujuan kecuali kepada Allah. Tujuan ke masjid, bagus. Maksudnya ke masjid, bagus. Tujuannya apa? Ya biar dapat sarapan pagi lah. Semua pada punya maksud ke masjid, sama maksudnya. Tujuannya sama apa beda? Belum tentu sama, beda-beda bisa jadi. Saya pengen dengar kajian, saya pengen apa daripada di rumah. Saya pengen apa? Saya pengen dapat kopi misalnya, saya pengen dapat sarapan, saya pengen dapat ilmu, saya pengen dapat ridho Allah. Maksud sama-sama ke masjid, tujuan beda-beda. Ya, lihat. Maka la ilaha illallah, maksud dan tujuan kita tujukan kepada Allah. Ya Allah, dalam kolbu ini, maka namanya kalimat ikhlas, pemurnian, meniadakan selain pada Allah. Maka la ilaha ini, Bapak Ibu semua, la ilaha itu adalah kalimat negatif, negasi, meniadakan, menafikan. Nafi, setelah nafinya udah bagus, isbatkanlah illallah, kecuali Allah. Jadi tiada yang kucinta ya Allah, tiada yang kuharap, tiada yang kurindu, ditiadakan tuh dalam kolbu. Tiada ya Allah, tiada. Harta nih, oh tiada ya Allah. Tiada yang kurindu ya Allah. Jodoh, tiada ya Allah. Tiada yang kuinginkan ya Allah. Tahta, tiada ya Allah, ditiadakan. Dinolkan. Inilah cara mengenalkan diri. Tiada illallah, kecuali Allah, kecuali Allah. Allah yang masukkan ke dalam kolbu. Menafikan, mengisbatkan hanya Allah. Inilah cara mengenalkan diri. Nah, maka kalau kaum non-muslim, coba sebutkan. Saya banyak teman saya non-muslim. Dia sering bilang, insya Allah, alhamdulillah, sering. Subhanallah, masya Allah, sering. Coba sebutkan la ilaha illallah. Mau nggak? Nggak mau. Nggak bisa. Nah, di dalam dirinya ilahnya banyak. Maka kita selaku ikhwan wal akhwat, ya,
Ilah itu bukan hanya sekedar Tuhan. Ilah itu harus sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya Allah, tiada yang ku cinta, tiada yang ku harap. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau lah maksudku. Waridho kamatlubi, hanya ridhomu tujuanku yang aku cari. Atini mahabbataka, limpahkan aku kecintaan kuat kepadamu. Kenapa bukan mahabbataka, kecintaanmu kepadaku? Kenapa aku kepadamu? Karena cinta kita kepada Allah pasti berbalas. Cinta kita ke makhluk belum tentu berbalas. Ya, bapak-bapak di sini cinta sama ibu-ibu. Waktu dulu ngirim surat cinta gitu. Ibu-ibu boro-boro. Ingatnya ke yang lain, yang ditaksir orang lain. Benar, cinta kepada makhluk belum tentu berbalas. Cinta kepada Allah reciprocate, pasti berbalas. Maka altini mahabbataka, limpahkan aku kecintaan yang kuat kepadamu. Wa ma'rifatak, kedekatan, kenal ma'rifat yang erat denganmu ya Allah. Ketika kenal kita sama Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak pula sedih. Bapak Ibu, kenapa wali Allah? Wali Allah itu artinya kekasih Allah. Aulia Allah, jamaknya wali adalah aulia. Ala inna aulia, ingatlah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. La khaufun alaihim, dia tidak takut. Walahum yahzanun, dia tidak sedih. Kenapa diksi yang dipakai tidak takut? Kenapa bukan sukses? Kenapa bukan bahagia? Kenapa bukan yang lain? Kenapa tidak yang kata takut? Kenapa sedih? Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya apa yang paling kita takuti? Masing-masing beda-beda. Ada yang bilang kematian, ada yang bilang pendidikan anak, gimana besok segala macam ya. Pertanyaannya, kenapa kita takut? Sebetulnya Bapak Ibu, kita takut akan kegelapan. Kita takut akan kegelapan. Kenapa kegelapan takut? Kenapa kematian takut? Gelap, masih nggak tahu mati itu kayak gimana. Ya, rasanya kayak gimana, ngalaminnya kayak gimana, habis itu mau kemana, gelap tuh, nggak kelihatan. Kita siang hari di hutan masih nggak takut. Waktu malam gelap, takut. Kenapa takut? Nggak kelihatan apa yang di depan. Makhluk buas, begal, gitu ya, harimau atau kunti misalkan ya. Nah, gitu. Kita nggak tahu tuh di depan ada apa aja. Takut. Pertanyaannya, kenapa waliullah itu dia tidak takut? Karena dalam kolbunya sudah terang dengan cahaya Allah. Maka dalam kolbunya dia sudah bisa menembus ruang dan waktu. Maka di saat kolbunya sudah terang, dia tahu apa yang akan terjadi. Dalam Manqobah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, ketika tahun turun, uluk salam kepada Tuan Syekh mengabarkan apa yang akan terjadi di tahun itu. Nah, ya, terang. Maka wali Allah itu terang dalam kolbunya, tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Bukan karena dirinya, karena huruf ba. Allah memberikan penerangan itu dalam dirinya. Karena sudah tidak ada. Ya, ada hadisnya tuh. Jika hambaku mencintaiku sampai-sampai aku mencintainya, maka jadilah ia dengan matanya, aku berikan dia penglihatanku. Dengan telinganya aku berikan dia pendengaranku. Ya. Nah, ketika ia berdoa, maka akan aku kabulkan. Maka waliullah itu melihatnya bukan pandangan dirinya dengan hawa nafsunya, tapi dengan pandangan Allah. Menembus menuju ke masa depan. Itulah waliullah. Allah tampakkan. Nggak takut. Bayangkan nih, kalau kita sakaratul maut ternyata nikmat. Bukan dicabut, tapi dijemput. Nikmat nih. Takut nggak tuh? Jadi nggak takut kan? Nah, inilah waliullah. Bayangkan Bapak Ibu tahu makom yang akan di depan, di akhirat itu seperti apa. Ternyata jadi ahli surga. Jadi takut nggak tuh? Jadi nggak takut. Kita cemas, harap, takut karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan nanti ke akhirat, besok aja kita nggak tahu. Sekarang bisa jadi sehat, besok naudzubillah kita nggak tahu. Apakah masih ada di sini? Pak Haji itu baru loh kemarin ngobrol dengan saya. Kemarin baru, tadi pagi udah dipanggil oleh Allah tuh. Kita nggak pernah tahu. Maka waliullah itu nggak takut. Dan karena terang kolbunya menjadi tidak sedih. Karena tahu apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Allah ngasih A yang terbaik. Saya tutup dengan sebuah kisah tentang seorang kakek tua. Kakek tua ini, dia selalu bersyukur, nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Ini kakek tua.
Dia punya anak cuma satu, pemuda, nggak punya keluarga yang lain, punya satu petak sawah yang kecil, dan punya kuda yang tua. Kata tetangganya, sungguh malang nasimu kek, anak cuma satu, nggak punya siapa-siapa, sawahmu juga cuma sepetak, sungguh malang nasimu kek. Jawaban si kakek karena sudah mengenalkan diri, alhamdulillah. Ingat, muslim itu kalau dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah bersabar. Waliullah dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah bersyukur. Oh ya. Kekasih Allah itu dikasih musibah bersyukur. Alhamdulillah apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Satu ketika kudanya kabur. Kata tetangganya, kayak sungguh malang nasibmu. Kuda satu-satunya udah tua. Petak cuman satu petak sawah, anak cuman satu. Ya, tapi kudamu kabur, sungguh malang nasibmu kek. Jawab si kakek apa? Alhamdulillah apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Satu ketika itu kuda sudah tua, punya skill komunikasi yang bagus. Pas sudah tua masuk ke komunitas kuda-kuda yang masih muda. Suntangan tuh kuda-kuda masih muda. Yuk ikut saya semua. Ikut. Datanglah ke rumah si kakek tua tadi, yang tadinya kabur bukan kabur, tapi ngajak teman-temannya begitu banyak. Si kakek itu langsung, nah tuh ada kuda tuh. Tuh banyak tuh barengan tuh. Yuk kita kumpulkan. Akhirnya dijuallah semuanya, disisakan kuda yang paling hebat, yang paling gagah, yang paling luar biasa. Maka jadilah orang kaya baru, kata tetangga berubah. Sungguh beruntung nasibmu. Anak cuman satu, tapi engkau begitu kaya raya. Mobilmu hebat, kalau katakanlah ini kuda Mercy, nah kuda yang gagah kan. Alphard, wah gagah sekali nih. Satu ketika itu kuda ditumpangi, namanya kuda baru masih liar. Si anak itu jatuh, kakinya pincang. Kata tetangga apa? Sungguh malang nasibmu, tadi sungguh beruntung. Sungguh malang nasibmu anak cuman satu, satu-satunya pemuda pincang. Mana ada perempuan yang mau engkau susah dapat besan engkau susah dapat keturunan nggak ada yang mau sama anakmu sungguh malang nasibmu. Jawab si kakek apa? Alhamdulillah, dia nggak takut, nggak sedih. Alhamdulillah apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Lihat Bapak Ibu, sampai akhirnya panggilan perang tiba. Totet diumumkan kepada para seluruh warga, terutama para pemuda. Semuanya wajib berperang kecuali yang pincang. Maka semua pemuda ikut berperang semuanya. Dan ditakdirkan oleh Allah semuanya mati pemuda itu. Sisa di kampung itu pemuda hanya anaknya si kakek. Maka jawab seluruh tetangga tadi sungguh malang ya, sekarang sungguh beruntung nasibmu anak cuman satu pemuda, meskipun pincang tapi hanya satu-satunya. Maka kakek bisa memilih besan yang mana yang kakek mau, anakmu bisa memilih perempuan yang mana yang paling dia inginkan. Alhamdulillah. Tuh ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi apa yang engkau cintai itu buruk menurut Allah. Bisa jadi apa yang kau benci itu malah baik di sisi Allah. Kita nggak pernah tahu. Gimana caranya nggak pernah tahu? Jangan jadi huruf alif, sok-sok berlogika. Jadilah huruf ba, jadilah nol. Biar kita diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah. Dawamkan zikir la ilaha illallah. Ini kajian baru satu huruf ba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu semua, nanti kita ke huruf sin. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Lebihnya datang dari Allah, kurangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.